Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7 pada hari ini. Nah saudara, hari ini kita akan menyelesaikan kitab Mazmur. Dari 150 pasal Mazmur ini saudara, kita akan akhiri pada hari ini. Dan sangat menjadi sebuah hal yang istimewa. Kenapa? Karena Mazmur 150 ini atau 150 ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus selalu memuji Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala situasi, musim dan waktu, apapun yang terjadi. Di akhir kitab Mazmur kita diajarkan tetaplah memuji Tuhan. Karena memang Mazmur itu identik dengan puji-pujian kepada Allah. Nah, seperti apa ajaran Mazmur di pasal yang terakhir ini? Sebelum kita membacanya, kita merenungkannya, mari kita minta Roh Kudus mengurapi kita agar kita mengerti apa yang kita pelajari hari ini, saudara. Kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur dan memuji Engkau. Haleluya, haleluya, hanya bagimu. Haleluya, terima kasih. Puji namamu Yesus, dan bernyanyi bermasmur bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Semua karenamu Tuhan, yang kami renungkan setiap waktu, setiap saat, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebab itu kami kagum padamu. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, 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 haleluya. Hari ini kami akan mengakhiri pelajaran kami dari kitab Mazmur ya Tuhan. Kami tahu bagaimana sejak kami belajar Mazmur pasal yang pertama sampai Mazmur yang terakhir ini, semuanya tentang Tuhan.
Semuanya tentang naik turunnya kehidupan manusia. Semuanya tentang kebaikan, kasih, rahmat, dan setiamu yang kau limpahkan bagi umatmu, khususnya pada anak-anak perjanjian, bangsa Israel pada waktu itu. Dan pada perjanjian baru adalah generasi kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami menutup Mazmur yang luar biasa ini, biarlah kami akui bahwa seluruh aspek kehidupan kami semuanya ada di dalam kendali, anugerah, dan belas kasihan Tuhan. Itulah sebabnya kami berseru, haleluya bagi Tuhan, haleluya bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Saudara, Mazmur 150 ini adalah Mazmur penutup dari rangkaian seluruh kitab Mazmur. Dimulai dengan perkataan haleluya. Diakhiri dengan perkataan haleluya. Mengapa? Karena memang semua kejadian, semua hal-hal yang menyangkut anak-anak Tuhan, semua yang dinikmati, semua yang merasakan kebaikan Tuhan. Bahkan ketika manusia diberkati, umat Allah diberkati, atau dalam keadaan ditegur oleh Tuhan, dihajar oleh Tuhan. Ini adalah rangkuman dari seluruh peristiwa itu. Ujung-ujungnya adalah terpujilah nama Tuhan. Ketika diberkati, terpujilah nama Tuhan, haleluya. Ketika dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja, mungkin karena sakit penyakit, karena Tuhan izinkan kita diuji, mungkin iblis menggocok kita dengan pencobaan-pencobaannya. Dan kalau kita tetap tegak berdiri, semuanya karena Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kita akan membaca 6 ayat dari satu pasal ini saudara, yaitu pasal yang ke-150 ini. Kita akan menikmati betapa pemazmur mengajarkan untuk selalu mengucap syukur, memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Kita akan baca. Demikian firman Tuhan, Mazmur 150, Perjanjian Lama halaman sekitar 986. Haleluya, haleluya. Pujilah Allah di tempat kudusnya. Pujilah dia di cakrawalannya yang kokoh. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan simbal yang berdenting. Pujilah dia dengan simbal yang berdentang. Hendaklah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nah, tadi saya katakan Mazmur ini diawali dengan satu kata singkat haleluya dan diakhiri dengan haleluya. Satu-satunya Mazmur yang berjudul dengan satu kata, Mazmur 150 ini. Haleluya. Nah saudara, seperti saya katakan tadi, ketika kita menikmati segala kebaikan dan berkat Allah, maka selayaknya, bahkan hukumnya wajib bagi kita untuk selalu mengucap syukur, memuji Tuhan. Tadi setiap penggal pasal ayat dimulai dengan pujilah Allah. Pujilah dia. Sebab memang dia yang layak dipuji. Saudara. Kata pujilah Tuhan itu dalam bahasa Ibrani artinya haleluya. Ya, sangat singkat. Haleluya. Dan ketika kita membaca Mazmur 150 ini adalah membawa kita kepada hal-hal yang sifatnya pengakuan. Pengakuan bahwa Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan anak-anak Tuhan. Lihat ya, ketika orang-orang Yahudi menyebut seluruh kitab ini disebut kitab puji-pujian atau dalam bahasa mereka disebut Tehillim, yaitu kitab puji-pujian. Ini menandakan bahwa umat Allah
umat perjanjian, baik di perjanjian lama, baik orang Israel pada waktu itu, Israel sekarang ini, termasuk saudara dan saya, tetap harus memuji Tuhan dalam segala keadaan. Musim dan waktu, situasi seperti apapun, tetap harus memuji Tuhan. Bahkan di setiap kebaktian, setiap upacara-upacara ibadah, penyembahan harus mencakup pujian kepada Allah. Sebab memang Tuhanlah pusat dari puji-pujian kita. Sebab Yesuslah pusat dari ibadah dan kebaktian kita. Yesuslah pusat sembahyang kita. Dan Yesuslah pusat dari seluruh kegiatan hidup kita. Wow, ini mazmur betul-betul luar biasa, saudara. Ya, ini mazmur pengakuan yang luar biasa. Tidak ada mazmur yang melebihi ketepatannya selain mazmur 150. Untuk apa? Mengakhiri kitab yang penuh dengan cita rasa, haru biru perasaan dari para penulis, ya, entah itu Daud, entah itu Salomo, ya. Penulis mazmur itu kan selalu menuliskan seluruh keadaan, situasi jiwanya, bagaimana situasi pada waktu dia sedang kesusahan, pada waktu dikejar-kejar musuh, bagaimana ketika Tuhan memulihkan, bagaimana Tuhan mengangkat kembali bangsa Israel. Itu kan bentuk dari apa? Dinamika kehidupan bangsa Israel. Ketika Daud, contohnya ya, ketika Daud sedang dikejar-kejar Saul, dia ungkapkan di kitab Mazmur ini. Bagaimana Daud terlepas dari cengkeraman musuh, dia ungkapkan di kitab Mazmur. Bagaimana Daud mengakui Tuhan adalah gembala yang baik, diungkapkan dalam kitab Mazmur. Bagaimana Daud mengajarkan kitab-kitab ziarah bangsa Israel ketika dia naik ke Bukit Zaitun atau naik ke Yerusalem dalam nyanyian ziarah. Ditulis dalam Mazmur. Bagaimana Daud diagungkan, dipulihkan. Ditulis dalam kitab Mazmur. Belum lagi kitab ini menjadi tipologi dari kehidupan Yesus Kristus. Ketika Yesus sedang mengalami penderitaan, banyak sekali ya mengambil atau mengucapkan Mazmur ini, saudara. Ketika dia ditikam, ketika ditinggalkan orang-orang yang dikasihinya, ya, musuh dari luar mudah aku mengalahkannya, tapi kalau musuh dari dalam, wow, betapa sulit untuk mengalahkannya. Diungkapkan di kitab Mazmur. Tetapi seharu biru apapun, cita rasa yang mungkin enak dan tidak enak terjadi, Mazmur 150 menyegel dengan sebuah pernyataan. Semuanya itu terjadi karena Tuhan. Maka mereka mengajarkan, pemazmur mengajarkan, terpujilah Tuhan, pujilah Dia. Semua perasaan yang tertumpah ruah dalam bentuk pujian maupun keluhan, syukur atau permohonan, bahkan keyakinan, kadang-kadang keraguan, diakhiri dengan satu puji-pujian yang mantap kepada Tuhan. Karena memang Tuhan layak dipuji. Pelajaran pertama buat kita begini, saudara. Kalau ini menjadi cermin dalam hidup kita, maka dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun kita, ujung-ujungnya adalah pujilah Dia. Pujilah Tuhan. Sebab Dialah yang mengatur hidup kita. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhan. Itu ciri anak Tuhan. Itu ciri khas orang-orang percaya. Makanya banyak orang di luar sana bingung. Loh, kok sedang berduka cita ditinggalkan kekasihnya. Misalnya ada yang meninggal dunia, anggota keluarga yang meninggal dunia. Kok mereka tetap memuji Tuhan? Dalam keadaan sakit yang belum disembuhkan, kok mereka tetap memuji Tuhan? Dalam keadaan penyakit sampar yang sedang melanda dunia, kok mereka tetap memuji Tuhan?
dalam keadaan dianiaya, terjepit, dimusuhi. Kok mereka masih memuji Tuhan ya? Itu orang-orang di luar sana akan melihat seperti itu, saudara. Jawabannya gampang. Karena memang Tuhanlah yang mengatur hidup saudara dan saya. Yang mengatur kehidupan anak-anak Tuhan. Makanya jangan heran, di rumah duka sekalipun ada nyanyian pujilah Tuhan. Haleluya. Dari Mazmur 150 kita mengerti. Seluruh aspek kehidupan kita, isinya cuma satu. Terpujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Haleluya. Wow. Tadi saya singgung ya saudara bahwa Mazmur ini dimulai dengan haleluya dan diakhiri dengan kata-kata haleluya. Ini merupakan apa? Seruan untuk memuji Tuhan. Dari awal hingga akhirnya paling sedikit ada 10 kata puji tadi. Ini tidak main-main saudara. 3 kali diulang saja. 4 kali diulang saja. 5 kali diulang saja. Ini merupakan pesan penting. Apalagi kalau sampai 10 kali. Menandakan bahwa ini harus diperhatikan. Ini harus menjadi attention. Ini menjadi suatu pedoman dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Supaya memuji Tuhan dalam segala keadaan. Wow. Mungkin pertanyaan begini. Mengapa kepada Tuhan? Mengapa kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Mengapa Israel hanya disuruh mengucap syukur, memuji, mengakui kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka, yaitu Allah yang benar? Karena begini, memang Tuhanlah satu-satunya yang layak dipuji. Sebab Tuhan bertahta di tempat yang maha tinggi. Oleh karena apa? Keperkasaan dan kebesarannya. Tadi ayat 1 dan 2 menyatakan seperti itu saudara. Israel diharuskan memuji Tuhan. Israel diajarkan, diingatkan harus memuji Tuhan. Kenapa? Karena Allah satu-satunya yang layak dipuji. Dia bertahta di tempat maha tinggi. Karena dia perkasa, dia besar, agung dan mulia. Itu berarti semua ratap tangis anak-anaknya, permohonan yang tidak berkeputusan atau tidak putus-putus, terus menerus meminta, memohon, minta belas kasihan yang dipanjatkan oleh para pemazmur ini tidak akan pernah sia-sia. Tidak sia-sia. Mengapa? Karena yang dipuji Allah yang hidup. Yang dipuji adalah Allah yang besar. Yang dipuji adalah Allah yang perkasa. Kita bisa membandingkan dengan ilah-ilah lain. Dewa-dewa bangsa lain. Ketika mereka umatnya menyembah dewa sesembahnya itu. Ketika umatnya menyembah ilah-ilah yang disembah itu. Pertanyaannya begini. Apakah dewa-dewanya, sesembahannya, ilah-ilah, berhala yang disembah itu mampu menjawab doa mereka? Tidak bisa saudara. Mereka cuma punya keyakinan. Mereka cuma punya keyakinan bahwa Tuhan Allahku gitu. Ya. Berhalaku ini, kuil dagonku ini punya kekuatan, punya kesanggupan. Itu pengakuan dari umat. Tetapi dagonnya sendiri, ilahnya sendiri, berhalanya sendiri nggak punya kekuatan apapun. Boro-boro dikatakan ilah yang perkasa. Atau dewa yang besar. Tidak saudara. Mereka benda mati. Mereka adalah ciptaan. Bukan sang pencipta. Mereka adalah sesuatu yang dibuat. Mereka bukan Tuhan. Dewa-dewa itu bukan Allah. Dewa-dewa itu tidak punya perasaan. Ya. Tidak punya pemikiran bagaimana mensejahterakan umat yang menyembahnya. Jadi sia-sialah mereka menyembah ilah-ilah itu. Sia-sialah mereka menyembah berhala-berhala. Sebagai bukti, saudara. Sebagai bukti. Ketika terjadi 10 tulah di Mesir. Ini salah satu contoh saja. Ketika ada terjadi 10 tulah di Mesir.
Apakah dewa Mesir yang disembah oleh Fir'aun dan bangsanya itu sanggup menolongnya? Tentang gelap gulita, Mesir menyembah dewa matahari, disebut sebagai dewa Ra. Tapi ketika Tuhan seolah-olah menyembunyikan matahari, apakah dengan serta-merta ketika orang Mesir menyembah dewa matahari itu, matahari muncul? Tidak. Tidak. Ketika Allah sedang menghajar Mesir dengan tulah-tulah, itu sedang membuktikan bahwa Allah yang disembah orang Mesir, dewa yang disembah oleh Fir'aun dan bangsanya itu, tidak sanggup menolong mereka, tidak sanggup menghantarkan mereka kepada apa? Kehidupan yang kekal. Berbeda dengan Allahnya Israel. Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, artinya Allah yang hidup. Yang hadir di mana umatnya ada. Yang mendengar keluh kesah rintihan. Yang penuh dengan belas kasihan mau menolong umatnya. Yang mencukupkan, yang menjadi kebutuhan anak-anaknya. Yang menyediakan apa ini keperluan jemaatnya. Jadi kalau pemazmur mengajak kita menyembah Allah, memuji Allah, ya, mengakui bahwa semuanya tentang Tuhan, ini layak. Ini terbukti. Sebab Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, berbeda. Sangat-sangat berbeda. Bukan cuma berbeda, tapi mampu mengalahkan ilah-ilah dunia sana. Tadi saya sebutkan contohnya di Mesir. Wah, kalau kita ingat ke kitab Kejadian dan Keluaran, saudara, bagaimana tangan Allah yang luar biasa itu menolong anak-anaknya. Kalau kita belajar kitab 1 Samuel, 2 Samuel yang pernah kita pelajari, kita tahu bagaimana Tuhan menolong Daud, bagaimana Tuhan menolong Salomo, bagaimana Israel dipelihara Tuhan. Makanya umat yang sudah ditolong Tuhan, umat yang sudah dibela Tuhan, umat yang sudah diberkati Tuhan, ya layak memuji Tuhan. Harus memuji Tuhan. Dirangkum dengan satu pasal yang luar biasa ini. Mazmur 150 ini. Dan ketika Tuhan mendengar puji-pujian anaknya, ketika Tuhan memperhatikan anak-anaknya memuliakan dia, meninggikan Tuhan, maka Allah yang duduk di tempat yang maha tinggi itu mampu menjawab, mengalirkan berkat-berkatnya buat anak-anaknya. Itu. Makanya tadi kita memujikan Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Penghibur yaitu Roh Kudus. Itu ketiga tunggal yang esa yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Dan yang sekarang kita sembah, kita puji namanya itu yang sanggup menolong saudara dan saya. Oleh sebab itu, pujian yang dikumandangkan bagi Tuhan tidak boleh tanggung-tanggung. Tidak boleh setengah-setengah. Pernahkah Tuhan menolong umatnya setengah-setengah? Pernahkah Tuhan menyediakan makanan buat bangsa Israel pada waktu itu setengah-setengah? Pernahkah Tuhan menahan-nahan berkatnya kepada orang yang berseru-seru kepadanya? Tidak. Sebab Allah tidak pernah bermain-main dengan anak-anaknya. Allah selalu serius. Dia tidak pernah memberikan sesuatu yang sifatnya kurang. Bahkan kelimpahan iya. Ingat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di mana ada 5.000 laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Dipercaya itu 12.000 orang. Saudara. Ketika selesai berkhotbah, Tuhan bilang begini. Beri makan mereka kepada para murid-muridnya. Mana bisa Tuhan? Mana cukup? Ya. Uang sebanyak apapun gak bisa membuat mereka kenyang karena makanan. Toh misalnya ada uang, gak ada orang jualan. Apa yang terjadi saudara? Seorang anak punya 5 roti 2 ikan. Dibawa kepada Yesus. Diangkat dalam pujian dan doa. Lalu terjadilah mujizat yang luar biasa. Pertanyaan saya, apakah yang hadir di tempat itu ada yang gak makan? Makan semuanya. Apakah ada yang teriak-teriak, aku gak kebagian? Semua kebagian. Apakah ada yang teriak, masih setengah-setengah nih rasa kenyangku?
Enggak, semua kenyang. Bahkan Alkitab mencatat sisa 12 bakul. Saya pengen tanya buat kita semuanya. Allah mana yang sanggup melakukan seperti itu? Tuhan mana yang sanggup membuktikan keperkasaannya, kebesarannya, keajaibannya, mujizatnya? Tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang jangankan melampaui, setara dengan Allah saja, tidak. Hanya Allah kita yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Yang tadi kita puji, Allah Anak atau Allah Roh Kudus. Allah Yesus, Allah Roh Kudus dan Bapa itu satu adanya. Tiga yang tunggal. Maka kalau kita memuji Dia, jangan setengah-setengah. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Di gereja kita diajarkan, sungguh-sungguhlah memuji Tuhan. Di gereja kita diajarkan, jangan main-main dengan penyembahan kita. Sebab di dalam pujian dan penyembahan anak-anaknya, Allah bertahta. Dan kalau Allah bertahta, masa sih nggak bawa berkat-berkatnya? Saya yakin dan percaya, kehadiran Allah selalu membawa anugerah, keselamatan, berkat yang kita rindu-rindukan. Ini ibarat orkestra, saudara. Tentang apa? Tentang suara yang tidak pernah berhenti. Semua musik, alat musik melantunkan pujian. Semuanya ditujukan kepada satu pribadi, yaitu Tuhan. Ketika kita memuji, kita mengagungkan Tuhan. Kita mengaku bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Maka lakukan dengan segenap hatimu. Lakukan dengan segenap jiwamu. Lakukan dengan segenap akal budimu. Sebab yang keluar dari mulutmu, itu harus keluar dari hatimu. Yang keluar dari hatimu adalah yang keluar dari imanmu. Puji-pujian yang dilantunkan dengan iman. Dengan pengharapan. Dengan kasih yang luar biasa kepada Allah. Maka hasilnya akan membuat kita mendapatkan anugerah. Glorifikasi. Yang sakit disembuhkan. Yang berbeban berat diberikan kelegaan. Yang terikat dilepaskan. Yang mengalami kebuntuan jalan, Tuhan sanggup bukakan. Sebab Allah sudah membuktikan kepada bangsa pilihan, Allah selalu ada. Kepada bangsa Israel, Allah selalu menolong. Dan kalau mereka ditolong, mereka dipulihkan, disembuhkan, diberkati. Allah yang sama yang kita sembah, sanggup menolong saudara dan saya. Makanya tetaplah berkata, terpujilah Tuhan, haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya. Dan itulah Mazmur 150. Kita berdoa. Bapak terima kasih untuk akhir kitab Mazmur yang luar biasa ini. Kami diingatkan supaya kami tetap memuji Tuhan. Kami diingatkan supaya fokus penyembahan kami hanya kepada Tuhan. Kami diingatkan bahwa Allah yang kami sembah melebihi dengan ilah-ilah di dunia sana. Kami tahu sekarang, kami terus akan memuji menyembah Engkau di dalam kesungguh-sungguhan, segenap hati, jiwa dan tenaga kami. Supaya namamu dipermuliakan. Dan Engkau yang bertahta di tempat maha tinggi. Bukan berarti jarak jauh, namun Engkau selalu menjawab hal yang tidak mungkin bagi dunia, selalu mungkin bagi Allah. Itulah Tuhan kami, itulah Allah kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat yang kami tinggikan. Maka akhir kata, kami berkata, haleluya, terpujilah Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan berkati.